Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai jejaring dan media sosial. Nah, yuk mari kita simak mengenai apa itu jejaring sosial dan media sosial. Pertama, kita akan mulai membahas mengenai apa itu jaring sosial. Nah, apa sih sebenarnya jaring sosial itu? Jejaring sosial merupakan bentuk dari media sosial dan juga merupakan jenis media massa, yaitu berupa media digital. Nah, selanjutnya kita akan mulai mempelajari mengenai apa itu media sosial. Nah, apa sih sebenarnya itu media sosial? Media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai media sosial, yuk kita lihat terlebih dahulu sejarah media sosial. Media sosial sendiri mulai muncul pada tahun 1998. Kemunculannya ditandai dengan adanya Google Napster. Google merupakan mesin pencari yang revolusioner, sedangkan Napster menjadi gerbang pembuka untuk sharing. Kemudian pada tahun 2001, Wikipedia mulai ada. Wikipedia merupakan website yang menyediakan kumpulan data dan isi yang dapat diterbarui oleh pengguna media sosial. Kemudian tahun 2003, Skype dan MySpace mulai muncul. Skype merupakan media sosial yang dikeluarkan ke publik dengan memberikan kemudahan pada penggunaannya, bertatap muka dan mengobrol melalui panggilan IP. Sedangkan MySpace menjadi situs media sosial yang populer pada tahun tersebut. Dilanjutkan pada tahun 2004, mulai munculnya Facebook. Facebook merupakan sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi. Kemudian, pada tahun 2005, YouTube mulai ada. YouTube merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi video. Dilanjutkan pada tahun 2006, Twitter mulai ada. Twitter merupakan sebuah layanan jaring sosial atau media sosial dan juga microblog. Selanjutnya adalah ciri-ciri media sosial. Media sosial memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbasis pengguna. Seperti yang kita ketahui, media sosial bersifat online. Media sosial dibangun dan diarahkan oleh user. Tanpa user, media sosial hanyalah akan menjadi ruang yang kosong dan penuh dengan forum yang kosong, chatroom yang kosong, dan aplikasi tanpa guna. User atau pengguna media sosial menghuni media sosial dengan percakapan dan konten yang mereka publish. Ciri media sosial selanjutnya adalah sifatnya yang interaktif. Media sosial bukan hanya kumpulan chatroom atau forum, tetapi juga fitur lain. Seperti pada Facebook misalnya, selain chat dan grup, Facebook juga memiliki banyak aplikasi game yang bisa dimainkan bersama teman, saling menantang untuk mengetahui siapa yang terbaik. Bukan saja sebagai hiburan, media sosial telah menjadi media bagi banyak orang untuk dapat saling berhubungan satu sama lain dan bersenang-senang bersama tanpa dibatasi jarak dan waktu. Ciri media sosial yang ketiga adalah adanya aktor dan kreator, di mana pengguna media sosial adalah aktor dan kreator yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Selanjutnya adalah ciri media sosial yang terakhir adalah real time dan cepat. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsionalis seperti identitas, percakapan atau interaksi, berbagi atau sharing, kehadiran atau eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Berikutnya adalah kegunaan media sosial.
Media sosial memiliki banyak manfaat untuk para pengguna. Lalu, apa saja kegunaan media sosial? Yang pertama, media sosial berguna untuk menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah. Yang kedua, media sosial dapat mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal yang terkait langsung dengan program pemerintah provinsi. Kegunaan media sosial yang selanjutnya adalah mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia. Media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi, dan tendensi. Selanjutnya, media sosial mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi baik secara internal maupun eksternal pemerintah. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga, dan perorangan dapat meningkatkan komunikasi dan memanfaatkan media sosial dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihan bagi segenap karyawan atau masyarakat dalam memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Dan yang terakhir, media sosial mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan. Media sosial sebagai sarana kontrol dan juga evaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Karena respon publik merupakan suatu alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Teman-teman, udah pada tahu belum nih mengenai jenis-jenis aplikasi dari media sosial? Ternyata aplikasi dari media sosial itu banyak loh jenisnya. Yuk, mari kita simak sama-sama mengenai jenis aplikasi dari media sosial. Yang pertama, ada social networks. Contoh dari social networks berupa Facebook, Twitter, dan LinkedIn. User menggunakan jenis social network ini untuk terhubung dengan orang atau brand atau merek secara online. Media ini dapat menguntungkan bisnis melalui riset pasar, kesadaran merek, memperoleh prospek pelanggan, membangun hubungan, dan layanan pelanggan. Yang kedua, ada media sharing network. Contoh dari media sharing network adalah Instagram, Snapchat, dan YouTube. User menggunakan jenis media ini untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, dan media online lainnya. Media sharing network memberikan kemudahan untuk orang dan produsen pemilik merek dagang pada suatu tempat untuk menemukan dan berbagi media secara online, termasuk foto, video, dan video langsung. Yang ketiga, ada discussion forum. Contoh dari discussion forum adalah Reddit dan Quora. User menggunakan network ini untuk mencari, berdiskusi, dan berbagi berita, informasi, serta opini. Forum diskusi adalah salah satu jenis media sosial yang tertua. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ternyata media sosial itu mempunyai banyak kelebihan loh. Di berikut ini beberapa kelebihan dari media sosial. Yang pertama, yaitu sebagai media komunikasi. Jadi, media sosial dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya satu orang loh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan beberapa orang dalam satu waktu yang sama, bahkan dengan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, yaitu sebagai media pendidikan. Selain sebagai media komunikasi, media sosial juga dapat digunakan sebagai media pendidikan, seperti contohnya
ketika yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu belajar dengan melalui video yang dapat diakses dengan mudah di YouTube. Yang selanjutnya yaitu sebagai media pencari informasi. Ternyata informasi dapat kita peroleh dengan melalui media sosial loh teman-teman. Contohnya ketika kita ingin mencari suatu berita di Google atau di media sosial lainnya. Tapi jangan salah ya teman-teman. Di balik kelebihan media sosial, ada beberapa kekurangannya loh yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa kekurangan dari media sosial. Yang pertama yaitu phishing. Phishing merupakan tindakan mencuri atau mengambil alih data seseorang dengan teknik pengelabuhan. Yang kedua yaitu coding. Kemudian ada hacking. Yang keempat adalah penipuan atau scam. Ternyata penipuan dapat dilakukan dengan media sosial loh. Jadi hati-hati ya teman-teman. Yang kelima adalah membuat si pengguna menjadi kecanduan. Jadi untuk teman-teman tetap bijak ya menggunakan media sosial dan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai jejaring dan media sosial. Sekian untuk materi kali ini. Semoga video kali ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like, klik tombol subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.